kami dari kelompok 9 akan mempraktekkan pemeriksaan spesifik fisioterapi pada kasus thoracic outlet syndrome. Saya Asnur Hidayat. Saya Andi Tami Pratiwi. Saya Nurdiana. Saya Faisal Hasuna. Dan saya Gina Syakira Yusri. Selamat menyaksikan. Jadi, definisi dari thoracic outlet syndrome adalah kondisi di mana terjadi kompresi atau penekanan saraf dan pembuluh darah di outlet toraks dengan gejala mati rasa dan kesemutan di jari tangan, nyeri pada bahu, lengan, dan leher. Kita masuk pada patofisiologi. Jadi thoracic outlet syndrome ini diklasifikasikan berdasarkan dengan patofisiologi yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada neurogenic thoracic outlet syndrome atau NTOS. Ini disebabkan oleh kompresi dan adanya iritasi dari plexus brachialis saat melewati outlet toraks di antara klavikula dan tulang rusuk pertama atau di area infraclavicular pectoralis minor. Yang kedua itu venous thoracic outlet syndrome atau VITOS. Jadi ini terjadi karena adanya kompresi berulang pada vena subclavian di area outlet toraks. Nah, yang ketiga itu ada arterial thoracic outlet syndrome atau ATOS. Nah, ini disebabkan oleh karena adanya kompresi pada arteri aksilaris dan percabangannya di area outlet toraks. Nah, kompresi pada TOS ini tuh dia terjadi di 3 area, yaitu di intercostal scalene triangle, kemudian yang kedua di rongga costoclavicular, dan yang ketiga di rongga retrocoraco-pectoral. Nah, kompresi pada area inilah yang memunculkan beberapa gejala seperti nyeri, perubahan warna kulit, kelemahan, atrofi otot, dan parestesia. Nah, jadi kompresi pada TOS ini tuh terjadi akibat penyempitan celah di area dari pangkal leher menuju aksila dan lengan bagian atas atau proksimal. Nah, selain itu, kondisi ini juga dapat disebabkan oleh kerusakan jaringan atau iritasi struktur neurovaskular di akar leher atau daerah toraks atas, bisa juga di area yang dikelilingi oleh otot scaleni anterior dan scaleni medius, kemudian bisa juga di antara klavikula dan costa pertama atau di bawah otot pectoralis minor. Nah, tekanan pada area yang terdampak TOS ini dapat menyebabkan gangguan pada struktur utama saraf dan pembuluh darah, yakni seperti plexus brachialis, arteri subclavia, dan vena subclavia. Kemudian cedera saraf tulang belakang yang menyebabkan kelemahan pada otot trapesius itu juga berimplikasi langsung terhadap timbulnya TOS. Hal ini dapat menyebabkan sensasi berat pada bahu yang diikuti oleh kompresi sekunder pada bundelan neurovaskular. Nah, kondisi ini tuh biasanya diperburuk dengan gerakan elevasi atau abduksi lengan. Baik, jadi yang pertama ada Ross test. Jadi pasien duduk dengan posisi netral, kemudian posisi kepala dalam keadaan netral. Kemudian minta pasien untuk secara aktif mengabduksikan shouldernya 90 derajat seperti ini. Kemudian fleksi elbow 90 derajat dengan telapak tangan menghadap ke depan. Nah, kemudian minta pasien untuk meregangkan jarinya, kemudian menunduk. Nah, lakukan gerakan ini selama 3 menit. Nah, fisioterapi akan mengamati gejala yang dialami oleh pasien, entah itu kelelahan ataukah rasa sakit yang dialami oleh pasien. Nah, tes ini positif jika pasien ini tidak dapat mempertahankan elevasi bahunya selama 3 menit, ataukah terdapat rasa nyeri yang dialami oleh pasien. Nah, jadi untuk pemeriksaan yang kedua itu ada Edson test. Nah, Edson test ini itu bertujuan untuk mendeteksi kompresi pada arteri subclavian dalam thoracic outlet syndrome. Nah, untuk prosedur pemeriksaan dari Edson test itu pasien dalam posisi duduk, terus fisioterapis berada di belakang pasien. Nah, selanjutnya itu fisioterapis akan menggerakkan tangan pasien secara pasif dalam posisi eksternal rotasi, lalu sedikit abduksi dan sedikit ekstensi. Nah, selanjutnya fisioterapis akan mempalpasi denyut nadi radial pada pasien. Nah,
selanjutnya itu pasien akan diinstruksikan untuk mendongakkan kepalanya ke atas dan berputar ke arah tangan yang sakit. Nah, jadi Ibu coba dongakkan kepala ke atas, lalu menoleh atau berputar ke arah tangan yang lalu selanjutnya pasien akan diinstruksikan untuk menarik nafas dan tahan nafas. Nah, jadi Ibu coba tarik nafas Pak, lalu tahan. Nah, ditahan selama 1 menit. Nah, tes ini positif apabila denyut nadi radial dari pasien itu melemah atau menghilang dan terjadi reproduksi gejala seperti kesemutan dan kebas. Nah, untuk tes yang ketiga itu pada thoracic outlet syndrome ada wave test atau juga dikenal hyperabduction test. Nah, tujuan dari tes ini yaitu untuk mengidentifikasi thoracic outlet syndrome yang diduga terlibat dalam kompresi interval aksila atau ruang di belakang pectoralis minor. Nah, untuk prosedur pemeriksaan dari tes ini yaitu pasien dalam posisi duduk, lalu fisioterapis berada di belakang pasien. Nah, selanjutnya fisioterapis akan mengabduksikan tangan pasien secara pasif dan dilanjut dengan internal rotasi. Nah, selanjutnya itu dilakukan fleksi elbow tidak lebih dari 45 derajat. Nah, di sini itu fisioterapis mempalpasi denyut nadi radial dari pasien. Dalam posisi ini itu ditahan selama 1 menit. Nah, di sini lalu setelah itu dilanjutkan dengan melakukan hiperabduksi. Nah, tes ini positif apabila denyut nadi radial dari pasien ini hilang atau melemah dan juga positif apabila terjadi reproduksi gejala dari pasien. Nah, selanjutnya itu ada kriya-krius test. Nah, pasien itu dalam posisi duduk, kemudian fisioterapis itu secara pasif memfleksikan elbow pasien, kemudian secara pasif juga mengelevasi shoulder pasien. Nah, tahan posisi ini tuh hingga timbul gejala perubahan. Nah, interpretasinya itu jika terjadi nyeri dan juga kesemutan. Baik, selanjutnya itu ada mulai compression test. Nah, pasien itu dalam posisi duduk, kemudian fisioterapis itu akan menekan fossa supraclavicular pasien. Nah, fossa supraclavicular ini ditekan selama 30 detik. Interpretasinya bila ada reproduksi sensasi nyeri dan parestesia lokal yang khas. Selanjutnya saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan mengenai WLTT. Jadi saya akan mempraktekkan WLTT atau Upper Limb Tension Test. Nah, tes ini digunakan untuk mengevaluasi sensitivitas dan mengecek ketegangan pada plexus brachialis dan sarafnya. Nah, yang pertama itu WLTT pertama, kita fleksikan tangan pasien seperti ini. Kemudian kaki si terapis itu mengganjal pada bagian elbow si pasien. Kemudian satu tangan terapis itu memfiksasi pada bagian bahu si pasien. Nah, kemudian kita fiksasi pada tangan si pasien. Kemudian kita rotasikan ke atas seperti ini. Kemudian kita ekstensikan seperti ini. Nah, untuk LTT 2 itu untuk mengetes nervus median, nervus axillari, dan nervus musculocutaneus. Selanjutnya WLTT 2 yang pertama itu kaki terapis mengganjal pada bahu si pasien seperti ini. Kemudian kaki kiri juga mengganjal pada bagian elbow. Kemudian fleksikan tangan pasien seperti ini. Kemudian kita fiksasi pada elbow di bagian sini. Nah,
Setelah itu kita ekstensikan tangan si pasien. Oke. Kemudian untuk ULTT 3 itu untuk mengetes nervus ulnar. Selanjutnya ULTT 3, jadi posisi kaki terapis itu sama seperti dengan posisi kaki terapis di ULTT 2. Kemudian yang membedakan itu model tangannya itu di kepal seperti ini. Kemudian kita ekstensikan. Oke. Dan yang terakhir ULTT 4 untuk mengetes nervus radial, nervus T8 sampai T1. Selanjutnya ULTT 4, jadi tangan kiri terapis itu mempisahi pada bagian bahu si pasien. Kemudian kita letakkan elbow pasien di kaki terapis. Kemudian kita fleksikan, ekstensikan pergelangan tangan si pasien, dan kemudian kita rotasikan ke arah superior. Kemudian kita fleksikan. Oke. Selanjutnya itu ada EDM test. Tujuan dari tes ini itu untuk mengetahui adanya thoracic outlet syndrome. Nah, cara melakukan itu pasien dalam posisi duduk, kemudian fisioterapis mempalpasi denyut nadi radial pasien. Kemudian tangan yang sebelahnya depresi shoulder, kemudian diekstensikan. Amati ketika pasien mengangkat dada ke postur yang berlebihan. Nah, tes ini positif jika tidak adanya atau berkurangnya denyut nadi pasien. Selanjutnya ada tes cervical rotasi lateral fleksi. Nah, tujuan tes ini tuh untuk menguji adanya hipermobilisasi tulang pertama pada pasien. Nah, pasien dalam posisi duduk, kemudian cervical secara pasif dan rotasikan ke arah yang ingin diuji. Sambil tahan posisi, lakukan fleksi neck secara lembut. Tes ini positif apabila gerakan lateral fleksi terhalang.